Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh dan solehah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Baca bismillah dulu, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Manusia harus menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, kaum kerabat, dan orang-orang mukmin yang lain. Salah satu cara berhubungan baik dengan manusia lain adalah dengan bertamu dan berteman. Islam adalah agama yang sempurna dan selalu memberikan rahmat kepada umat manusia. Islam telah meletakkan hubungan antar manusia sebagai sesuatu yang besar dan penting. Untuk itu, tamu atau teman harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan adab yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama materi berikut ini. Tahukah kalian apa itu artinya bertamu? Bertamu adalah berkunjung ke rumah sahabat, kerabat, atau orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Tujuan utama bertamu adalah menyambung persaudaraan atau silaturahim. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang adab bertamu. Adab itu artinya hal-hal yang harus dilakukan atau peraturan ketika kita hendak bertamu. Dalam bertamu, hendaknya yang paling penting adalah itikad dan niat yang baik. Islam mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut ini beberapa adab yang berkaitan dengan tamu dan bertamu. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu, karena jika waktunya tidak tepat dapat menimbulkan perasaan yang kurang enak bagi tuan rumah, bahkan terkadang akan mengganggunya. Islam telah mengajarkan jangan bertamu pada 3 waktu aurat, yaitu sehabis zuhur, sesudah isya, dan sebelum subuh. Ketika sudah sampai bertamu, hendaknya kamu mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan baik dan benar, maksimal sebanyak 3 kali. Apabila salammu belum dijawab, maka kamu tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Setelah orang rumah membuka pintu, lalu kamu memperkenalkan diri sebelum masuk. Lalu setelah kamu masuk rumah, duduklah dengan sopan apabila sudah dipersilahkan. Apabila kamu diberi jamuan, hendaknya menerima jamuan tersebut dengan senang hati. Lalu makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih-milih. Jangan biarkan sisa makanan berceceran sehingga mengotori isi ruangan. Segeralah pulang setelah selesai urusanmu. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Nah, soleh dan solehah, ketika kita bertamu hendaknya berpakaian yang rapi dan pantas. Soleh dan solehah,
Apabila tadi kita sudah membahas tentang adab ketika kita bertamu, selanjutnya Ibu akan membahas tentang adab ketika kita menerima tamu. Pengertian menerima tamu adalah menerima seseorang yang berkunjung ke rumah kita, baik yang berasal dari jauh maupun yang tinggal di dekat rumah kita. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menghormati tamu. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial. Menghormati orang yang bertamu dan menerima tamu dengan baik termasuk perbuatan dan tindakan yang terpuji. Adapun adab menerima tamu yang baik yaitu apabila tamu mengucapkan salam, maka jawablah salam yang diucapkan oleh tamu tersebut. Perlu diingat bahwa ketika kita menerima tamu, hendaklah berpakaian yang pantas dan menutup aurat. Perlu diingat juga bahwa ketika kita menerima tamu, kita wajib bersikap yang baik dan ramah. Lalu setelah itu persilakanlah tamu untuk duduk di tempat yang baik. Setelah tamu tersebut duduk, hendaknya kamu menjamu tamu tersebut sesuai dengan kemampuan dan tidak perlu mengada-adakan. Jika tamu tersebut hendak pulang, maka antarkanlah sampai ke pintu halaman. Nah, soleh dan solehah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar, baca alhamdulillah dulu yuk.